Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Pemirsa TV 9, sore hari ini berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiyah, sebuah program tentang dinamika Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Dan hari ini, sore ini kita mengangkat tema NU Scholarship untuk generasi emas kaum santri. Dan sudah hadir di studio melalui link Zoom Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, yaitu Muhammad Saukillah. Beliau juga sekaligus Direktur NU Scholarship. Mari kita sapa. Assalamualaikum Mas Sauki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Sauki? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tahu bahwa PBNU kepengurusan kali ini ingin membangun sumber daya manusia di NU menjadi manusia yang punya keunggulan dan mampu bertarung di tatanan global. Saya pikir Lakpesdam mempunyai peran penting. Nah, NU Scholarship ini bagaimana kaitannya dengan program PBNU seperti itu, Mas Sauki? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 dimanapun berada. Kami dari NU Scholarship berkenaan tadi apa yang disampaikan oleh host ya. NU Scholarship itu adalah satu sayap dari Lakpesdam yang didedikasikan untuk pengembangan sumber daya manusia NU. Inisiasi ini merupakan inisiasi yang didorong oleh PBNU untuk bisa melahirkan kader-kader muda yang ternyata belakangan kita tahu setelah kita lakukan diskusi ada kebutuhan teman-teman NU khususnya anak muda di abad kedua ini untuk masuk ke wilayah-wilayah non keagamaan gitu ya, seperti sains, teknologi, engineering dan matematika. Ini kemudian kita pandang sebagai sebuah hal yang harus kita dorong gitu ya, dan NU Scholarship mendedikasikan pada area studi itu di gagasannya. Dan di awal kami memang hanya menerima untuk pendaftaran S2 dan S3 untuk wilayah STEM. Dan ini kita bagi dalam 3 wilayah. Wilayah Asia, terutama Asia Timur, di situ ada Jepang, di situ ada Korea Selatan, di situ ada Tiongkok. Lalu kemudian kita geser juga ke Eropa dan Amerika, dan tentunya di part yang terakhir juga kita melihat ada klaster dan membagi ada klaster Australia dan New Zealand. Nah, alhamdulillah visi NU Scholarship ini telah berjalan dan berupaya untuk menciptakan generasi-generasi muda NU yang akan berkontribusinya nanti untuk abad kedua NU. Nah, hari ini kami sudah menyeleksi dan alhamdulillah sudah berjalan peningkatan kapasitas bahasa Inggris di sejak bulan Desember dan Januari ini hingga bulan Maret gitu ya. Itu visi besarnya adalah mendorong generasi muda NU untuk bisa masuk ke area-area studi yang selama ini mungkin menjadi celah buat teman-teman internal generasi muda NU. Walaupun belakangan setelah kami melakukan semacam asesmen dan yang lain-lain, ternyata dari 20 orang itu kami juga masih memberikan celah gitu ya, sekitar 5% untuk teman-teman yang
sosial humaniora, karena faktanya ya demikian. Tapi sebagian besar 80 lebih persen, 90% itu sudah dikuasai oleh teman-teman generasi muda itu yang memiliki background keilmuan STEM. Ini menurut kami menjadi PR ke depan. Itu kira-kira ininya. Mas Sauki, berarti sudah berjalan 2 kali ini program NU Scholar. Alhamdulillah kami sudah berjalan, gelombang pertama sudah berjalan, Pak Yai sudah berjalan, alhamdulillah dengan support dari Basnas RI di bawah Profesor Nur Ahmad sudah berjalan, dan seleksinya sudah sejak September November sampai Desember kemarin sudah berjalan. Kami memulai dengan webinar yang nanti juga di bulan Februari nanti kita akan buka, Yai berkenaan dengan batch yang kedua. Nah, 20 orang ini tersebar di seluruh Nusantara. Gitu. Artinya seluruh kader NU atau seluruh masyarakat Indonesia ini, atau gimana? Kita memprioritaskan karena mandat pengembangan sumber daya manusia untuk di era globalisasi dan di abad kedua, kita memprioritaskan kader-kader generasi muda NU, baik yang pernah atau yang sedang dalam struktur maupun teman-teman yang memang secara kultural memiliki tradisi ke-NU-an. Dan kita coba mengkombinasikan dengan beberapa kategori klaster-klaster. Dan yang unik memang, ini perlu kami sampaikan, kami mencoba untuk melakukan seleksi secara transparan, akuntabilitas. Jadi kami tidak memandang tradisi-tradisi dalam konteks kedekatan gitu ya. Semua berjalan secara rasional dan kami punya alat ukur tersendiri gitu. Ya ada beberapa yang ini ya biasa lah gitu ya, komunikasi. Tapi ya kami abaikan gitu. Karena menurut hemat kami mandat untuk pengembangan sumber daya manusia kita nggak bisa main-main gitu. Kalau dari Lakpesdam sendiri, apa sebenarnya target dari mereka dikirim ke luar negeri untuk menguasai keilmuan sains yang di luar keagamaan ini? Iya, betul, memang ada ke arah sana. Tapi kita juga jangan lupakan bahwasanya setiap kader juga visi besar abad kedua untuk bisa menjadi jembatan perdamaian, keagamaan Indonesia, keberagaman Indonesia, itu menjadi juga hal yang kami juga ingin sampaikan. Jadi teman-teman ini juga akan nanti jadi diaspora NU di luar negeri. Kami ingin supaya teman-teman tidak hanya belajar, tapi menjadi dubes-dubes dari Nahdlatul Ulama dan Indonesia secara keseluruhan, sehingga teman-teman itu memiliki kiprah di luar negeri nantinya. Mudah-mudahan dengan doa para Nahdiyin semua itu mereka diterima menjadi duta besar NU gitu ya. Duta-duta NU yang akan menyuarakan keislaman dari abad kedua ini. Karena menurut hemat kami, Pak Yai ya, boleh belajar Anda di luar negeri, tapi Anda sebagai Nahdiyin tidak bisa melupakan peran-peran sosial yang nanti akan ada di luar negeri. Ya, terima kasih Sauki. Kita lanjutkan. Untuk mengembangkan NU Scholarship ini tentu butuh data baik peserta, data studi yang akan dipelajari mereka di luar negeri. Bagaimana, bisa dijelaskan Mas Sauki? Ya, data tentunya kami mengembangkan di awal ini memang karena rintisan Pak Sururi, kami melibatkan teman-teman dari seluruh diaspora NU dan mereka masuk dalam mentor. Jadi mentor inilah yang nanti akan terlibat secara aktif untuk melakukan peningkatan kapasitas, kira-kira apa yang harus teman-teman ini siapkan
sahabat-sahabat NU siapkan, Nahdien siapkan, sehingga ketika daftar, entah itu daftar ke kampus, entah itu daftar ke lembaga beasiswa kampus, entah itu daftar ke lembaga beasiswa negara gitu, itu sudah memiliki kapasitas yang mumpuni gitu ya. Artinya, maaf Mas Sogi, artinya setiap mahasiswa yang dapat scholar ini ke luar negeri, di sana akan didampingi oleh kader-kader NU yang senior gitu ya? Betul, dan nanti kan ada sekarang teman-teman ini sedang dalam proses peningkatan kapasitas bahasa Inggris. 3 bulan ini kami sudah melakukan dan sedang berjalan peningkatan khusus bahasa Inggris buat teman-teman yang sebagian besar itu offline. Dan nanti setelah fase yang kedua adalah setelah selesai dan memiliki skor yang bagus dan mumpuni, kami akan membuat satu karantina. Dari seluruh peserta kami akan karantina di satu lokasi tertentu yang nanti akan kita lakukan pembobotan. Nah, setelah pembobotan nanti teman-teman akan mendapatkan 1 orang 1 mentor dari kuliah atau universitas yang akan mereka tuju di negara tertentu. Misal kalau ada peserta yang kemarin ternyata mereka ingin ke Inggris, Pak, sudah ada database-nya kami. Ada beberapa mahasiswa ingin ke Australia, ada beberapa mahasiswa ke Inggris, ke Tiongkok, dan yang lain-lain. Nah, kami akan sudah siapkan mentor-mentor yang NU, khususnya dari teman-teman pengurus cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di negara-negara tersebut untuk bisa jadi mentor dan nanti menjembatani kira-kira apa yang diperlukan. Artinya selama ini teman-teman PCI NU perlu, ya menurut saya perlu digerakkan sehingga nanti bermanfaat buat adik-adiknya, karena estafet itu perlu berjalan. Saya alumni dari PCI Turki ya, jadi estafet itu terus berjalan gitu. Sehingga teman-teman nantinya juga setelah yang selesai di Inggris atau di Amerika itu ada lagi sehingga suara soal peradaban NU di Indonesia itu terus menggaung gitu. Jadi kami sudah siapkan. Juga sekaligus memperkuat keberadaan PCI NU di sana. Kadernya bersilih ganti itu tadi seperti regenerasi tadi itu. Ya, betul. Nah, ini yang juga mungkin PR besar buat kami karena secara ini kita belum memiliki database yang rapi. Nah, ini kami sedang mengembangkan satu sistem database yang nanti akan kami dedikasikan untuk NU Scholarship ini. Nah, kami juga sedang mengembangkan satu website yang nanti akan juga kami dedikasikan untuk ini, sehingga informasi alumni dan lain-lain itu bisa tercover di situ. Mentor ada di situ, mekanisme ada di situ. Jadi secara sistem prosedural ini kami sedang membangun semua Pak Surudi, sehingga ke depan ketika sudah kita punya sistem yang bagus, nah ini kita sudah tinggal hanya menjalankan sistemnya saja. Alhamdulillah ini sedang berjalan semua. Kami sih berharap teman-teman ini memang layak kita dorong untuk ke luar negeri, beasiswa baik yang di dalam negeri untuk ke luar negeri. Misalkan teman-teman mahasiswa kita peserta didik kita minta submit ke RPPDP atau ke Fulbright, ke Aminat dan yang lain itu udah eligible. Nanti atau ke kampus-kampus di Amerika itu juga. Dan kami pengurus NU Scholarship memang ada beberapa yang memang membidangi dan memberikan concern. Ada yang alumni dari Perancis, alumni dari Amerika, jadi alumni dari Australia. Jadi itu yang kami kembangkan jejaring-jejaring yang ada, Pak Suduri. Oke, kalau tahu scholar ini atau beasiswa ini sifatnya penuh atau bagaimana ini? Kan ke depan biar juga banyak tahu. Memang untuk saat ini karena keterbatasan resources yang ada, kami hanya mendampingi untuk peningkatan kapasitas saja. Sampai mudah-mudahan kami berharap dengan izin Allah dan doa para kiai semua nih, Nahdien semua,
mereka nanti kami hantarkan sampai universitas. Oh iya. Atau kami hantarkan sampai dapat beasiswa. Oh. Nah itu beasiswa skemanya, karena skema kami hanya mengantarkan sampai dapat beasiswa. Jadi beasiswanya adalah peningkatan kapasitas dan mentoring, itu saja. Dan memang ini satu pekerjaan yang menurut saya relatif baru ya untuk teman-teman NU, karena mungkin sudah ada memang, tapi kita mentoring. Sedang perkuliahan kita juga berusaha untuk keeping touch sehingga kita bisa tahu perkembangannya seperti apa. Ketika nanti mereka sudah masuk, kita juga keeping touch sehingga ketika riset pun, ketika tesis gitu ya, itu juga berharap terus terjaga gitu ya komunikasinya. Kegiatan-kegiatan itu dilaporkan terus ke Lakpesdam begitu Mas Sauki berarti? Betul. Setiap tahapan gitu ya? Setiap bulan NU Scholarship ini kami sudah kemarin pertemuan perdana dengan teman-teman, kebetulan karena ini di luar kota semua, di Jakarta itu sangat sedikit gitu, sama sekitar Jakarta cuma 3 orang. Nah, selebihnya di luar Jakarta kami sudah ketemu online dengan teman-teman penerima, lalu kemudian nanti sekitar Rabu gitu ya, kami akan punya forum diskusi lagi untuk melihat perkembangan sejauh mana, dan kami juga akan berkomunikasi dengan pihak pengelola kursus gitu. Kalau dari dua angkatan berarti ya sudah batch ke berapa? Satu akan masuk kedua bulan Februari. Akan masuk batch 2. Yang batch 1. Untuk batch yang kedua ini kami akan masuk pada S1. Kemarin kami memang mendedikasikan hanya untuk S1 ke S2, S2 ke S3. Nah untuk batch yang kedua akan kami buka untuk S1 yang akan masuk ke STEM, S2 yang akan masuk ke STEM, dan SMA yang masuk ke STEM S1, S1 yang ke STEM S2, S2 yang STEM S3. Jadi tahun ini ada pengembangan ya karena ini Kiai Pak Sururi. Waktu kami buka yang tahun lalu, Mas Sauki sebentar. Mas Sauki sebentar. Kelihatannya itu nanti agak panjang, kita jelaskan di sesi berikutnya. Pemirsa tetap di program Ihwal Jamiah TV 9. Kita lanjutkan diskusi tadi. Monggo Mas Sauki, soal extend dari program NU Scholarship ini bisa dijelaskan ke masyarakat, monggo. Ya. Nah, untuk terima kasih Pak Sururi. Jadi untuk batch yang kedua, kami akan juga dedikasikan untuk SMA yang ke S1 STEM, baik untuk luar negeri dan dalam negeri yang STEM. Nah, dan yang S2 seperti yang gelombang pertama. Karena ketika kami buka pendaftaran untuk batch yang pertama, ternyata banyak sekali dari Nahdiyin itu bertanya kepada kami. Nah, ini gimana yang S1 dari SMA? Kami waktu itu karena keterbatasan resources, maka ya kita putuskan dulu sambil kita diskusikan di internal NU Scholarship. Akhirnya kita memberanikan diri untuk membuka yang S1 gitu ya. Ini bisa diakses di mana? Nanti memang kami sedang membangun website dan database. Untuk informasi bisa melihat Instagram Lakpesdam PBNU. Itu Instagram Lakpesdam PBNU ya. Ya, Instagram Lakpesdam PBNU itu setiap ada event-event pasti kami unggah. Nah, itu teman-teman nanti yang berminat, para Nahdiyin semua itu bisa mengakses Instagram dari Lakpesdam. Itu informasi-informasi kegiatan kami selalu update di situ, sehingga tidak ketinggalan lah. Nah, karena kebutuhan-kebutuhan
ini untuk khusus yang untuk SMA, memang treatmentnya agak berbeda dengan skema S2 dan S3. Ya. Nah, kami akan melakukan pembibitan dan pembobotan untuk sejak dari kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, dan kelas 3. Ini kami sedang rumus sambil berjalan secara paralel. Mudah-mudahan kita akan buka juga nanti Februari, dan kami sudah siapkan mekanisme seperti apa gitu. Skemanya tentu berbeda dengan yang S2, S3. Oke, Mas Oki, dari penjelasan tadi nampak Lakpesda menyiapkan proses inputnya. Sekarang saya mulai ke depan, output ini tentu bisa dimanfaatkan oleh lembaga, banom atau unit dari di Nahdlatul Ulama, misalnya perguruan tinggi, rumah sakit, dan sebagainya. Ini tentu perlu disiapkan skemanya. Bagaimana rencana Lakpesda? Nah, itu juga yang menjadi diskusi kami ke depan. Karena kan sebegini, Pak Suri. Saya ini alumni PCIN Turki. Ketika kami selesai dari Turki, nah ternyata ketika balik ke Indonesia, nah perlu ada saluran-saluran sumber daya manusia. Betul. Nah, ini yang juga nanti kami akan kembangkan juga, Pak Suri. Karena ketika alumni itu kami buatkan database, kita buatin tracking di mana positioningnya, sejauh mana segala macam, dan kita punya mekanisme yang akan membangun emosional dan yang lain-lain. Nah, ketika selesai, nanti kita akan koneksikan untuk SDM kita kemana. Nah, ini tentunya akan terkoneksi juga dengan bagaimana keterkaitan, sinergitas, interaksi antar lembaga di PBNU. Nah, ini juga nanti akan kami dorong sehingga SDM yang sudah ada itu bisa memiliki nilai manfaat bagi kapasitas kelembagaan di NU. Nah, ini yang menurut saya satu hal yang perlu didorong terus di kita internal Nahdlatul Ulama, entah itu nanti bisa ke lembaga NU atau ke baik di cabang, baik yang di wilayah, baik yang di PB gitu ya, itu PW dan yang lain-lain, itu bisa didistribusikan kader-kadernya. Iya, Mas Oki. Jadi saya sendiri melihat perkembangan PTNU di sekarang ini sudah begitu banyak perguruan tinggi dan membutuhkan itu. Mungkin sebelum lulus nanti inden. Nah, itu soal itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Pemirsa masih tetap di Ikhwal Jamiyah. Tadi sudah ada rencana inputnya, outputnya juga sudah dibangun dengan jelas. Saya berharap nanti Lakpesda PBNU informasi-informasi ini bagaimana diakses oleh masyarakat. Tentu selain Instagram, bagaimana Mas Oki tadi? Ya, informasi ini kami berharap 1 bulan ini kami sudah selesai website, Pak Sururi. Karena bagaimanapun juga media sosial menjadi andalan kita. Baik, kami bersyukur diundang di sini bisa memberikan informasi ke TV9 gitu ya. Jadi kanal-kanal media yang dimiliki NU juga kita maksimalkan. Mudah-mudahan karena setiap pembukaan kita ada webinar dari NU Scholarship. Jadi kata kuncinya memantengkan media sosial, karena kami yakin bahwa karena kita adalah menarget gitu ya, menarget generasi muda NU, maka kami yakin bahwasanya generasi muda NU pasti melek media sosial. Jadi teman-teman Nahdiyin itu yang muda-muda nih, khususnya nih kader-kader muda, ya jika Anda tertarik ya pantengin media sosial yang terkait dengan Lakpesda. Kira-kira itu untuk informasinya. Nah, dan tentu dengan TV9 ini ke depan mungkin perlu disusun lebih sinergi lagi untuk membantu program-program ini. Dan untuk terakhir Mas Oki, ini terakhir, bagaimana mungkin bisa ngasih closing statement, mengajak pada generasi kaum santri ini untuk ikut terlibat aktif di NU Scholarship ini, bagaimana? Ya, terima kasih Pak Suri, terima kasih teman-teman dari rekan-rekan sahabat TV9. Memang NU Scholarship adalah lembaga baru di
Lakpesdam PBNU, kami berharap generasi muda itu bisa terlibat aktif. Dan Pak Suriri, kami sangat bersyukur di batch pertama lebih dari 100 generasi muda yang mendaftar ke kami, dan kami berharap gaung NU Scholarship ini akan terus berjalan, dan generasi muda kita itu juga memiliki minat gitu ya terhadap NU Scholarship, karena kami berupaya secara transparan itu dalam proses seleksinya gitu. Jadi harapannya ke depan generasi muda NU memiliki kanal gitu. Ada banyak kanal tentunya, ada kanal yang lain-lain gitu, tapi salah satu kanal yang kami dedikasikan untuk NU adalah NU Scholarship, di mana kami juga dalam karantina akan memberikan pembobotan juga tentang keaswajaan. Ini juga yang membedakan dengan platform-platform beasiswa yang lain. Oke, terima kasih Mas Oki. Kami berharap semoga NU Scholarship semakin berkembang, amin, semakin melibatkan generasi kita, kaum santri, untuk membentuk generasi emas bagi Nahdlatul Ulama. Dan ini akan membesarkan Nahdlatul Ulama ikut terlibat merawat jagat dan membangun peradaban. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh jajaran pengurus Lakpesdam PBNU, dan insya Allah kita akan sambung lagi di minggu pekan depan, tetap bersama di Iqbal Jamiah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.